selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Encik Carol sangat senang sekali boleh bertemu dengan adik-adik semua di dalam ibadah online anak-anak PAUD Terpadu Kristen Baitul. Sudah siap ibadah belum? Pastinya semua sudah siap. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Engkau telah memberkati kehidupan kami bersama Mama dan Papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita ini Enci ambil di dalam Matius 18 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang berjudul tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Enci mau bertanya, kira-kira di rumah adik-adik punya enggak hewan peliharaan? Hewan peliharaan atau hewan kesayangan? Punya tidak? Iya. Bagaimana cara merawat mereka? Pasti kita beri mereka makan, kita beri mereka minum, kita beri mereka tempat tinggal yang nyaman, dan lain sebagainya. Nah, cerita Enci juga di pagi hari ini tentang seorang bapak. Bapak ini memiliki 100 ekor domba. Nah, karena dia sangat sayang terhadap domba-domba itu, dia selalu memberi mereka makan, dia selalu memberi mereka minum, tempat tinggal juga. Bapak itu selalu membawa atau menggiring domba-domba itu ke perbukitan setiap pagi untuk mencari rerumputan untuk mereka makan. Nah, karena dia sangat sayang terhadap domba-domba itu, supaya domba-domba itu tidak kelaparan atau domba-domba itu tidak kehausan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kemudian tibalah sore hari, bapak itu akan pulang kembali ke rumahnya. Dan dia kembali menggiring domba-domba itu. Sesampainya di kandang adik-adik, dia menghitung seluruh jumlah domba-dombanya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai domba yang ke-98, 99, dan waduh, bapak ini berpikir, kenapa dombanya hanya 99? Perasaan domba saya ada 100. Di mana yang satunya? Bapak ini bingung. Di mana yang satunya? Apakah dia ketinggalan di perbukitan?
Apakah dia tersesat? Atau jangan-jangan dia dimakan hewan buas? Aduh, aku harus pergi mencarinya lagi. Kemudian bapak itu berjalan lagi. Dia pergi ke perbukitan. Di setiap tempat dia cari. Dia pergi ke sana, tidak ada. Dia pergi ke situ, aduh, tidak ada lagi. Aduh, di mana domba itu? Karena dia sayang kepada domba itu, dia terus mencari. Tidak kenal lelah, dia terus mencari. Kemudian di balik jurang dia mendengar ada suara domba. Mbe, mbe. Waduh, apakah itu suara domba saya? Dia langsung pergi di balik jurang itu. Wah, ternyata adik-adik, domba itu jatuh di jurang. Kemudian badannya itu terhimpit di semak-semak belukar. Waduh, kasihan sekali ya adik-adik. Kemudian bapak itu langsung pergi menolong domba itu. Dan kemudian dia langsung memeluknya dengan sangat penuh kasih. Dia memeluk domba itu. Dia merasa senang, dia merasa bahagia, dia merasa bergembira karena domba yang hilang telah ditemukan. Kemudian dia pulang dengan sukacita, dia panggil semua teman-teman, dia panggil semua sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga yang ada. Si bapak tua ini berkata, "Ayo semua datang ke rumah saya akan merayakan pesta karena domba saya telah ditemukan." Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita diumpamakan sebagai domba yang hilang. Kenapa Enci katakan begitu? Karena seringkali kita anak-anak atau juga Enci tidak mendengarkan apa perkataan Tuhan. Bisa saja domba itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembala itu. Dia terus makan, dia tidak tahu bahwa teman-temannya sudah pergi meninggalkan dia. Bisa saja dia nakal karena tidak mendengarkan. Adik-adik juga di rumah nakal, sering tidak mendengarkan perkataan mama atau papa. Kalau mama bilang, "Ayo makan," tidak mau. "Ayo minum," tidak mau. "Ayo belajar," tidak mau mama. Waduh, gimana menjadi anak pintar kalau begitu? Apalagi ketika kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus, anak-anak yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga kita besar nanti, kita tidak tersesat dan Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, pesan Enci, jadilah anak-anak terang dan jadilah anak-anak yang baik dimanapun kita pergi dan berada. Supaya apa adik-adik? Supaya kita tidak tersesat. Nah adik-adik, demikianlah cerita Enci di pagi hari ini. Semoga dapat memberkati adik-adik semua ya. Tetap semangat belajar di rumah ya adik-adik. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya kami Tuhan boleh menjadi anak-anak terang. Kiranya Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama perintah mama dan papa di rumah, terlebih sama perintah Tuhan. Agar ketika kami besar nanti, kami boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami dan kami tidak tersesat Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita memuji Tuhan di dalam pujian yang berkata, Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil.
Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah online kita di pagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Terima kasih. Bye-bye.